Jadi di sini kalau kemarin sudah kita bahas tentang persamaan linear dan juga sistem persamaan linear. Hari ini kita akan bahas tidak sama linear. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas persamaan, sekarang kita akan bahas tentang persamaan. Nah, pertidaksamaan itu jadi seperti halnya kemarin suatu persamaan linear itu, pertidaksamaan juga ada satu variabel, dua variabel, bahkan lebih dari itu. Nah, kita akan mulai dari untuk yang satu variabel. Jadi suatu pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dengan pangkat variabelnya satu. Nah, kemudian sebenarnya kalau persamaan ya persamaan ya ada sama dengannya begitu. Kalau pertidaksamaan itu ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, dan juga ada yang seperti ini. Kalau ini apa ini? Kurang dari, kurang dari. Kurang kurang dari kalau kayak gini ya. Jadi kalau kayak gini lebih dari. Nanti juga akan kurang dari sama dengan dan juga lebih dari atau sama dengan begitu. Jadi ada sama dengannya itu nanti ketika apa namanya pada batasan. Kalau misalkan suatu batasan itu hanya didasari sama apa yang kayak gini saja, misalkan yang kayak gini atau kayak ini. Jadi kalau yang kayak gini, misalkan suatu batasan dibatasi kayak gini, berarti batasannya itu tidak ikut. Kalau ada sama dengannya, berarti batasannya ikut. Contoh misalkan X antara 1 sampai 5. Kalau kayak gini, ini berarti 1 dan 5 kan batasnya. 1 batas bawah, 5 batas atas. Nah, kalau tidak ada sama dengannya, berarti pas di satunya, pas di limanya, itu tidak termasuk pada area X itu. Nah, kecuali nanti misalkan batasannya ada sama dengannya seperti ini. Maka batas bawahnya ikut, batasnya juga ikut begitu. Itu contohnya. Nah, kemudian pertidaksamaan itu juga sebenarnya ada prinsip penjumlahan dan perkalian. Kalau penjumlahan sebenarnya ruas kanan, ruas kiri ditambah tidak ada perubahan. Misalkan ini asalnya adalah A kurang dari B. Kalau bentar, A kurang dari B misalkan. Kalau ruas kanan dan ruas B sama-sama ditambah dengan C, ini tidak akan merubah, tetap pada posisi itu. Baik yang ditambahkan itu misalkan C-nya negatif ataupun positif. Sama saja. Contoh misalkan 3 itu kurang dari 5 ya. 3 lebih kecil dari 5 ya. Kalau misalkan kita tambahkan 10, di sini juga tambahkan 10, ya tetap 3 tambah 10 itu 13. 5 tambah 10, 15. Tetap begitu. Jadi kalau kedua ruas ditambahkan dengan suatu bilangan real, positif, negatif atau berapapun, yang penting sama-sama ditambahkan, ya sudah berarti. Sifat itu tetap. Pun demikian kalau dikurangi, itu sama. Nah, kalau pada perkalian nanti ini bergantung pada berapa yang ditambahkan begitu atau menambahkan suatu bilangan untuk sebagai perkalian. Ini bergantung pada berapa yang ditambahkan nanti. Kalau yang ditambahkan positif, maka tetap berlaku seperti ini. Kalau yang negatif maka berubah. Contoh tetap misalkan tadi 3 itu kurang dari 5 misalkan. Kalau saya kalikan dengan 2, di sini kalikan 2, 3 kali 2, 6. 5 kali 2,
10. Maka ini tetap kurang dari. Tapi kalau misalkan perkaliannya adalah negatif, misalkan ini juga kalikan min 2, 3 kali min 2 berapa? Min 6. 5 kali min 2 min 10. Min 6 dan min 10 lebih kecil mana? Min 6 dan min 10 lebih kecil mana? Min 10. Karena ketika digambarkan pada garis bilangan, ini 0, semakin ke kiri, ini semakin kecil begitu, semakin ke sini semakin kecil. Min 2, min 3, min 6, min 10 bahkan ada di sebelah sana begitu. Nah, kalau yang positif, maka kalau yang asalnya tadi 3 itu lebih kecil dari 5, min 6 ini justru lebih besar dari min 10. Artinya kalau dikalikan dengan bilangan negatif, maka pertidaksamaan itu tandanya berubah. Yang asalnya lebih dari menjadi kurang dari, atau yang asalnya kurang dari menjadi lebih dari. Sama halnya misalkan dibagi. Dibagi misalkan dibagi dengan suatu bilangan negatif. Itu tandanya akan berubah. Itu. Jadi itu bedanya. Kalau ada persamaan kemarin tidak ada sifat-sifat yang seperti ini atau ada prinsip yang seperti ini. Sekali lagi nanti itu akan terjadi misalkan apa namanya pindah ruas begitu. Pindah ruas itu kalau ya dikalikan dengan hal yang sama. Contoh misalkan. Nah seperti ini. Ini kalau kita ngerjakan, kalau misalkan seandainya ini adalah suatu persamaan linier, min 4 sama dengan 6. Maka langkah pertama bagaimana? Untuk mengerjakan ini, pindah ruas. Sebenarnya pindah ruas itu ya istilah sederhananya sebenarnya. Kenyataannya ya bukan pindah ruas sebenarnya, cuma sama-sama dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Karena di sini kita tujuannya adalah mau mengeliminasi min 4, berarti di sini harus kita misalkan ini 2x min 4 sama dengan 6. Jadi agar 4-nya hilang, min 4 hilang harus ditambahkan berapa? 4. Berarti harus ditambah 4 di sini. Maka ruas yang satunya harus ditambah 4. 2x di sini min 4. Min 4 tambah 4 habis ya. Ini sama dengan 6 tambah 4 10. Sebenarnya seperti ini. Cuman ya gampangnya ini dipindah jadi positif begitu. Nah, kemudian di sini sama 2x sama dengan 10. Nah, di sini yang akan kita cari adalah x-nya. Berarti kita bagi 2 ini. Jadi yang di sini dibagi 2, maka ruas ini juga dibagi. Nah, kalau cara biasanya kita memindahkan 2 ini langsung karena perkalian dipindah jadi pembagian begitu. 2x ini tersisa x, 10 bagi 5, 10 bagi 2, 5. Ini sama dengan 5. Nah, pada pertidaksamaan langkahnya sama. 2x ini ditambahkan 4 berarti 6 ditambah 4 begitu. Ini 2x. Ini kurang dari 6 tambah 4 10. Nah, yang perlu diperhatikan di sini nanti karena ketika memindahkan yang nempel pada variabelnya itu berarti kan kita membagi sebenarnya. Kalau ternyata di sini negatif, maka itu nanti perhatikan tandanya pasti harus berubah begitu. Yang asalnya kurang dari berarti menjadi lebih dari. Nah, karena di sini ini positif, maka tetap tidak ada perubahan. Jadi di sini x kurang dari 10 per wah, ini kurang dari 10 bagi 2. Ini berarti penyelesaiannya. Nah, bedanya kalau pada persamaan ini memang pada apa namanya? Pada satu nilai begitu. Kalau pertidaksamaan berarti dia suatu area. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kelihatan pada dua variabel. Atau kalau ini digambarkan, misalkan ini digambarkan x sama dengan 5. Jadi kalau misalnya ada diagram kartesius seperti ini,
Ini X sumbu X yang disusun sumbu Y. Jadi X sama dengan 5 itu berarti kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. X sama dengan 5 itu ya garis biasa. Luput. Ya lihat dulu. Ini garis X sama dengan 5. Nah, kalau X kurang dari 5 berarti ya semua area yang di sebelah kirinya berarti. Sebelah sininya. Karena kan yang di sini yang negatif. Yang mana? Ini berarti ke sininya lebih dari 5, di sini kurang dari 5 kalau X. Kalau sumbu X berarti kalau gambar X sama dengan berapa berarti sebelah kanannya itu positif, sebelah kirinya. Kalau Y yang ke atas positif, yang ke kiri, yang ke bawah negatif begitu. Jadi kalau ini adalah gambar dari X sama dengan 5, kalau misalkan diminta untuk menggambarkan area X kurang dari 5, berarti yang di sini semua ini diarsir misalkan. Intinya untuk menandakan bahwa sebelah sebelah mana? Sebelah sini garisnya begitu. Bisa dipahami ya? Jadi perbedaannya kalau garis X sama dengan 5 berarti ya sudah garis lurus itu saja. Kalau pertidaksamaan itu berarti area, maksudnya apa daerah. Sebelah mana X kurang dari 5 berarti kan X kurang dari 5 ya semuanya berarti begitu. Pokoknya semua yang kurang dari 5. Itu yang pertama. Jadi nanti terakhir kita akan menggambar apa namanya daerah penyelesaian namanya. Kalau tidak diminta untuk menggambar ya nggak usah. Jadi sampai di sini saja sudah selesai. Tapi kalau misalkan nanti diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaiannya, berarti kita harus menggambar di sebelah mana. Itu yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, kalau seperti ini kalau tadi kan di contoh sebelumnya X-nya hanya ada di ruas kiri, di ruas kanan tidak ada. Berarti kita sisakan yang ruas kiri itu hanya X saja, yang lainnya kita pindah ke ruas yang kanan. Nah, di sini di ruas kiri ada, di ruas kanan ada, maka kita kumpulkan semua. Yang ada X-nya kita pindah ke ruas kiri, yang ada apa? Tidak ada X-nya kita pindah ke ruas kanan. Baik, jadi kalau misalkan ini tujuannya nanti kita akan memindahkan di sini. Intinya pada ruas kiri itu kita kumpulkan yang ada variabelnya, yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas yang satunya. Jadi kalau di sini berarti ini 3X tetap. Kemudian kalau ini saya pindah menjadi apa? Ke sini. Negatif X. Kan X-nya pindah ya. Kemudian di sini 7-nya tetap. Di sini karena min 5 kita pindah jadi plus. Paham ya? Jadi ini pindah ke sini asalnya X jadi min X, ini min 5 pindah ke sini jadi plus 5. Kemudian di sini 3X dikurangi X, 2X. Kurang lebih dari 7 tambah 5, 12. Berarti X-nya lebih dari 12 bagi 2. X-nya lebih dari wes. Oke, contoh berikutnya. Kalau ini disederhanakan dulu. Ini dikalikan 2 kali 2X, 2 kali min 7, ini sama 2 kali 3, 2 kali X, kemudian sama langkahnya dengan yang tadi. Jadi di sini ini 3X tetap, 2 kali min 2 kali 2X min 4 min 2 kali min 7 plus ini min 2 kali min 7 plus 14 ya. 2 kali 3 2 kali X. Ini min 4 tetap. Jadi yang ini kita sederhanakan dulu. Kemudian kita kumpulkan X-nya semua ke ruas yang kiri. Ini 3X tetap, ini min 4X. Ini yang min 2X kita pindah jadi min 2X.
6 tetap, min 4 tetap. Di sini yang dipindah adalah yang ini. Min 14. 3x min 4x min 2x. Kan berapa? Berapa ini? Min 3x. Ini min 12. X-nya sama dengan min 12 per min 3. Tapi di sini perhatikan, karena di sini min, maka harusnya tandanya berubah. Tandanya berubah. Berarti X-nya kurang dari berapa ini? Hah? Jadi ketika sudah sampai di sini nih, kalau di sini negatif, berarti ketika ini dipindah, berarti tandanya berubah. Jadi di sini X-nya kurang dari 4. Jadi sekali lagi pada contoh ini disederhanakan untuk biar bisa digabung semua yang bentuk-bentuk kayak gini, ini digabung, kemudian variabel yang ada X-nya di sini digabung semua, asalnya 2x, pindah ke sini jadi min 2x, ini 14, pindah ke sini jadi min 14 gitu. Kemudian ini dijumlahkan semua, ini dijumlahkan semua, akhirnya menjadi. Oke, contoh berikutnya. Nah, kalau ada bentuk kayak gini, maka sebenarnya ini dijadikan dua sebenarnya. Yang pertama, kita melihatnya tetap dari tengah, tetap dari sini. Yang pertama, ini kan apa namanya? Batasan. Seperti halnya tadi di awal saya contohkan, misalkan X kurang dari 5, X lebih dari 1. Berarti kan ini sebenarnya adalah pertama, X-nya kurang dari 1, yang kedua X-nya lebih dari. Yang ini lebih dari, X lebih dari 1, X kurang dari 5. Bentuk ada dua pertidaksamaan digabung menjadi satu ke atas. Begitu. Jadi bacanya itu tetap dari variabel dari tengah di sini. Walaupun kalau kita melihatnya kan, seakan-akan 1 kurang dari X, berarti X-nya lebih dari 1. X kurang dari 5. Dia ada batasannya jelas gitu. Tentu kalau bentuknya lain, misalkan X lebih dari 1, 1 itu kan batas bawah ya. 5 batas atas. Ini akan beda nanti kalau misalkan X lebih dari 5, X kurang dari 1 misalkan. Nah, bentuk kayak gini, kalau yang seperti di atas, ini kan X lebih dari 1, kurang dari 5. Berarti kan dia pas di tengah-tengah ya. Kalau yang bawah, X lebih dari 5, berarti 5-nya di sini dia terus ke sana. X kurang dari 1 di sini satunya dia terus ke sana. Berarti kan apa namanya? Bukan di tengah begitu. Jadi tidak bisa disatukan walaupun seakan-akan kalau hanya di penulisan bisa saja kan sebenarnya kita di sini tulis X kurang iya benar sih. X lebih dari di sini X kurang dari 1 lebih dari 5 begitu. Bisa saja kan sebenarnya kan ya. Jadi kan X kurang dari 1, X lebih dari 5 misalkan. Tetapi kalau digambarkan dia bukan di tengah-tengah, ya kayak tadi, ke situ terus ke sana. Maka bentuk yang seperti ini enggak bisa dipakai. Jadi yang bisa dipakai itu kalau bentuknya seperti ini. Ada pas di tengah gitu baru kita bisa membuat atau menulisnya dalam bentuk interval seperti ini. Maka yang ini kita rubah menjadi dua persamaan. Berarti yang pertama bagaimana? X plus 7 berapa? Merubah dari sini ke sini. Kita ubah menjadi 2. X plus 7 lebih besar dari 3. Yang kedua, X plus 7 lebih kecil dari 11. Oke. Nah, misalkan di sini apa namanya?
kita kerjakan satu-satu misalkan. Jadi di sini kalau yang pertama berarti X lebih dari 3 min 7 gitu ya. Berarti X-nya lebih dari 3 dikurangi 7 berapa? Min 4. Berarti yang pertama adalah X lebih dari min 4. Kemudian yang kedua, yang ini. X kurang dari 11 dikurangi 7 gitu ya. Yang dari sini. Berarti X-nya kurang dari berapa? 4. X lebih dari min 4. Min 4 di kiri. Lebih dari, berarti kan ke kanan berarti anunya, apa penyelesaiannya. Kemudian X kurang dari 4. 4 di kanan, dia kurang dari ke kiri. Berarti kan di tengah-tengahnya ya. Nah, ini kita bisa gabung penyelesaiannya. Berarti X kurang dari 4, X lebih dari min. Jadi ini adalah penyelesaian. Gitu. Jadi kalau di interval bisa kita pecah satu-satu begini, kemudian kita kerjakan semuanya. Kemudian dia kita kembalikan lagi. Atau kalau misalkan dari sini langsung, Jadi tadi kan yang pindah adalah 7 ya. Yang ini 7 pindah jadi min 7 di sini, ini 7 pindah jadi min 7 di sini. Sama sebenarnya kalau misalnya kita langsung ke sini, yang akan kita pindahkan hanya ini sebenarnya. Berarti tetap kita sisakan X di tengah. Ini 3 min 7, di sini 11 min 7 juga. Jadi pindah ke kanan, pindah ke kiri juga begitu. Kalau kayak gini kan bisa langsung 3 dikurangi 7 min 11 kurangi 7 4. Langsung selesai kalau ini. Kan sama saja dengan yang tadi ya. Yang ini. Nanti pakai yang mana. Jadi itu proses penyelesaian untuk suatu sistem tidak sama linear yang bentuknya adalah interval. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Contoh berikutnya, contoh berapa lah? Contoh ke 4. 4. Kira lempar gitu. Ya apit berarti. Contoh keempat, ini bentuknya pecahan. Jadi pecahan itu prinsipnya sama karena ini penjumlahan, berarti bisa dijumlahkan kalau gimana kalau penjumlahan pecahan itu? Apa? Apa yang sama? Gimana? Pecahan itu bisa dijumlahkan kalau penyebutnya sama. Jadi yang pertama, dari bentuk ini kita kumpulkan dulu ya. Ada variabelnya. Berarti di sini X per 3 ini pindah jadi X min 4 lebih dari 1. Kemudian ini mau disamakan ke berapa? Ya kalikan masing-masing ya. Ini X3 misalkan ini kali 4, ini kali 4. Ini X per 4 ya kali 3, ini kali 3. Biar sama-sama 12 ya. Lebih dari 1. 4 X kali 4 ya 4X per 3 kali 4 berapa? Kalau kali 4 12 min 3X juga per 12 lebih dari 1. Ini kan sudah sama 12 12 berarti kita bisa mengoperasikan yang di atas. 4X min 3X X 1X ya per 12 lebih dari 1. Nah, ini kita pindah ke sini karena ini positif maka tetap tidak ada perubahan di tandanya. 1 kali 12. Berarti X-nya lebih dari
Ya, begini. Contoh yang contoh yang kelima, di sini persamaan linear untuk yang dua variabel. Nah, dua variabel itu kalau tadi kan variabelnya satu, hanya X saja. Nah, kalau dua variabel bagaimana? Dua variabel itu ya apa namanya? Mempunyai dua variabel dengan pangkat variabelnya satu. Jadi tetap ini karena kita bahasanya linear, maka pangkat variabelnya harus satu. Kalau lebih dari satu, ya bukan linear, kuadrat dan seterusnya. Kalau kurang dari satu, setengah, berempat, itu juga bukan linear. Atau bentuk-bentuk yang lain seperti kemarin misalkan trigonometri atau yang lainnya begitu. Walaupun pangkatnya satu, itu akan pembahasan yang lain. Tapi di sini variabelnya hanya variabel saja, tidak terhubung ke fungsi yang lain, eh, dan pangkatnya satu variabel. Kemudian kalau nanti eh, apa contohnya seperti ini ya. Ini beberapa. Ini variabelnya adalah X dan Y. Jadi contoh yang pertama X lebih Y kurang dari C, atau kurang dari sama dengan C, atau lebih dari C, atau yang terakhir lebih dari atau sama dengan C begitu. Jadi di sini ini bentuk-bentuknya AX plus BY. A dan B tentu tidak boleh nol. Kalau salah satunya nol ya tidak menjadi dua variabel nanti. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama ubah pertidaksamaan itu menjadi persamaan linear. Jadi kita ubah sama dengan dulu. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti menggambar. Karena kalau pada pertidaksamaan ini apa namanya? Nanti kita akan mengetahui wilayahnya sebelah mana begitu. Kemudian gambar garisnya pada bidang koordinat seperti tadi. Ini harus digambar berarti kalau yang dua variabel untuk mengetahui daerah penyelesaiannya harus digambar. Jadi pertama ubah dalam bentuk persamaan, kemudian gambar garisnya pada suatu bidang koordinat, kemudian yang ketiga adalah menguji. Kan misalkan tadi kalau kurang dari pada uh, pertidaksamaan satu variabel tadi kan kalau kurang dari ya kirinya garis. Kalau lebih dari berarti ke atasnya. Kalau di sumbu Y berarti kalau lebih dari di atasnya. Kalau kurang dari di bawahnya. Nah, kalau persamaan variabel karena itu tidak akan lurus tegak atau vertikal atau horizontal, dia ada kemiringannya seperti ini. Nah, kita tidak bisa langsung memutuskan apakah nanti di bawahnya atau di atasnya. Jadi kita gambarkan dulu seperti apa, kemudian kita menguji salah satu titik yang ada di bawahnya atau di atasnya. Kalau kita ngambil satu titik di sini misalkan, kemudian itu benar, maka semuanya pasti benar. Kalau kita menguji ternyata salah, berarti kebalikannya yang benar. Paling gampang mengujinya di sini di 0,0 nanti. Kalau garisnya tidak melewati 0,0, kita langsung menguji ke sini, kita langsung kelihatan. Kemudian ya arsir biar nanti memenuhi atau kelihatan penyelesaiannya itu ada di bawahnya atau di atasnya. Contoh yang pertama, cara menggambar persamaan. Jadi yang di sini langkah pertama gimana tadi? Langkah pertama persamaan linear. Berarti di sini menjadi berapa? Berapa persamaannya kalau yang seperti ini? X plus 2Y sama dengan 8. Kalau ini pertidaksamaan seperti ini, kalau persamaan ya sama dengan berarti begitu. Jadi X plus 2Y sama dengan 8. Nah, kita akan mencari titik-titik di sini. Paling gampang untuk mencari titik itu misalkan pada persamaan ini. Kita misalkan yang pertama untuk X0. Kalau X-nya 0 berarti di sini berapa?
0 plus 2Y sama dengan 8. 0, 2Y sama dengan 8. Berarti Y-nya berapa? Didapat dari 8 per 2. Ini 4. Oke. Jadi 4 dan lalu. Berarti di sini kan titik itu adalah X, Y. Berarti di sini kalau X-nya 0, Y-nya 4. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Y-nya 0, berarti pada persamaan ini X plus 2 kali 0 sama dengan 8. 2 kali 0 berapa? 0. Berarti X-nya sama dengan 8. Berarti titik yang kedua adalah berapa? Kalau tadi X-nya 0, kalau tadi X-nya 0, Y-nya 4, 0,4. Kalau Y-nya 0, X-nya 8, berarti titiknya berapa? 8, nah, ketika sudah punya dua titik, kita tinggal menggambar apa namanya? Diagram koordinat kartesiusnya. Yang pertama titiknya tadi 0,4. Di mana 0,4 itu? 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Di sini kan di sepanjang Y 0, X-nya 0. Berarti titik pertama yang ini. Kemudian 8,0. X-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira di sini. Nah, gambar garisnya yang ya keberloros ya. Jadi ini persamaan garis untuk X plus 2 sama dengan 8. Jadi langkah pertama tadi kita sudah mengubah persamaannya. Kemudian langkah yang kedua, apa? Langkah yang kedua, apa langkah kedua? Hah? Terakhir uji titik. Langkah yang kedua itu menggambarkan pada garis itu. Jadi kita sudah gambarkan. Langkah yang ketiga kita uji titiknya. Nah, di sini ini titik yang saya maksud tadi 0,0 itu di sini. Di titik ini, titik potongnya itu X-nya 0, Y-nya 0. Jadi pada titik ini 0,0. Yang di sini maksudnya. Yang di sini. Nah, ini kan tidak dilewati garis. Jadi, yang harus disimpulkan untuk kalau ini adalah gambar dari garis X plus Y sama dengan 8. Sedangkan yang diminta di sini X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Nah, kita harus menguji apakah di atas sini atau di bawahnya penyelesaiannya itu. Kita harus mengambil titik salah satunya di sini. Berapa titik yang di sini kira-kira? Contohnya misalkan titik potong ini kan tadi, nah yang di sini kan tadi 0,4. Yang di sini 8,0. Titik potong keduanya nanti misalkan ketemu di sini, ini berarti 4, sorry, kebalik. 8,4 harusnya. X-nya 8, Y-nya. Nah, bisa kita ngambil titik ini, atau paling gampang yang ngambil titik yang ini, yang di 0,0. Kalau 0,0 kita masukkan ke sini, apakah pernyataannya menjadi benar? Jadi kalau kita masukkan 0,0 misalkan, kita gantikan ke sini. X-nya 0, berarti 0 plus 2 kali Y, 2 kali 0 juga ya. Y-nya juga 0, apakah benar kurang dari atau sama dengan 8? 0, 2 kali 0 berapa? 0, ya 0 semua berarti ya. 0, apakah benar 0 kurang dari 8? Benar. Berarti penyelesaiannya adalah ke bawah ini berarti. Ya di bawahnya garis ini semua berarti. Misalkan di sini pokoknya di bawahnya garis inilah. Semuanya. Jadi kalau mengambil titik dimanapun di sepanjang pokoknya di bawah ini pasti benar. Kalau ternyata tadi ini kan di atasnya, berarti harusnya kalau kita masukkan ini salah berarti ya. Dicoba, tadi persamaannya adalah X plus 2. Y kurang dari apa sama dengan 8. Jadi kalau X-nya kita rubah menjadi
eh, ini 8,4, X-nya 8, lah X-nya 8, tambah Y-nya 4. Apakah kurang dari sama dengan 8 tambah 8? Apakah benar kurang 8? 8 tambah 8? 16. Apakah 16 kurang dari 8? Apakah 16 kurang 8? Hah? Benar atau tidak? Jadi seandainya kita mengujinya mengambil di sini, otomatis sudah membuktikan bahwa di atasnya itu berarti salah. Berarti penyelesaiannya pasti ada di bawahnya begitu. Jadi gambarnya adalah jawabannya adalah yang ini. Jadi langkah-langkahnya tadi yang pertama merubah ke persamaan linear, kemudian mencari titik kedua titik untuk menggambarkan di sini, kemudian yang ketiga adalah menguji, kemudian yang keempat adalah mengarsir daerah penyelesaiannya untuk membuktikan itu. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ngerti berarti. Nah, gitu. Kenapa? Sudah apa berarti ini? Oke, lanjut. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Ngerti atau tidaknya dicek di sini nanti. Coba dikerjakan ini. Bawah, oke. Jadi kalau saya tulis ulang, jadi setelah dirubah kemudian ini kan 12, 6, 12 ini 12 ya. 6 sini kira-kira di sini 20. 20. Jadi kalau ditarik garis kira-kira seperti ini. Nah, yang terakhir itu 0 dan kurang 60 itu kan persamaannya adalah atau pertidaksamaannya bersama ini. Kita menguji di sini di 0,0. Kita masukkan 0, 0 ternyata 0 itu kurang dari 60. Berarti di sini ini benar. Artinya apa namanya? Daerah penyelesaian dari yang di bawah gitu. Oke. Jadi sekali lagi pertama ubah ke persamaan linear, ke ubah ke persamaan linear. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Menggambar. Yang ketiga, menguji, ya, menguji daerah yang ini. Kemudian yang ketiga, arsir, biar kelihatan yang mana daerah yang ini. Kemudian kalau misalkan ini apa? Ada 3 batasan. Jadi kalau ini sama prosesnya, yang pertama kita ubah X plus 2Y sama dengan 14. Kalau X-nya 0, X-nya sama dengan 0, berarti di sini 2Y sama dengan 14. Y-nya sama dengan berapa? 7. Berarti titik yang pertama adalah 0,7. Kemudian yang kedua kalau Y-nya 0. Di sini berarti X-nya sama dengan 14 langsung. Artinya titik yang kedua itu adalah 14,0. 14,0. Nah, kemudian kita gambarkan ke sistem bersama linear 0,7. 14. 3, 6, 7 sini ketiga. Kemudian 14. 3, 6, 9. Kira-kira di sini. 14,0. 14,0 ini 0,7. Kalau digambarkan ini. Nah, kemudian ini yang pertama. Kalau kita uji, walau kita belum arsir terlebih dahulu, kita uji di sini 0 berarti 0 kurang dari 14 benar ya? Di sini. Jadi artinya pada persamaan yang pertama itu semuanya di bawah. Tetapi di sini ada batasan lain. X lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2 itu kita gambar juga.
Berarti ini tadi 3 saya menggambar, anggaplah di sini. Ini untuk X sama dengan 2. Jadi kita tarik garis. Lebih dari itu berarti ke kanan atau ke kiri? Ini sih begini. Kanan. Berarti yang garis yang ini ke bawah, garis yang ini ke kanan. Yang terakhir, Y lebih dari 3. Y lebih dari 3 itu 3 itu di sini kita gambar terakhir. Ini untuk Y sama dengan 3 sebenarnya. Sorry, sama dengan 3. Lebih dari berarti ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Oke, berarti yang hijau garis ini ke bawah, kemudian yang biru itu ke kanan, yang merah ke atas. Ke atas ya, lebih dari. Berarti penyelesaiannya adalah hanya di sini saja. Jadi ada 3 batasan. Tadi yang miring itu ke bawah semua, kemudian yang tegak itu adalah ke kanan, yang mendatar itu ke atas. Nah, yang dibatasi oleh ketiganya, yang saya hasil hanya di situ. Ini apa namanya? Kebetulan batasan yang dua yang lain maksudnya bukan hanya terdiri dari 2 variabel. Bisa saja nanti ada 2 variabel juga batasan yang lain. Ada mungkin sampai 3 persamaan dengan 2 variabel. Itu memang nanti di pengembangannya ini menjadi suatu apa namanya? Suatu eh, bisa untuk menyelesaikan persamaan yang kompleks, baik itu dalam hal yang berkaitan dengan pertanian atau hal yang lain secara umum. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau di soal yang sebelumnya seperti ini itu ke bawah semua. Artinya kalau mau diarti semua, ya semua ke bawah gitu. Yang penting ada di bawahnya garis. Kalau batasannya banyak kayak gini, maka itu akan lebih terbatas lingkupnya. Begitu. Jadi nanti seandainya misalkan menguji, ambil saja salah satu yang ada di sini, kemudian masukkan ke sini benar, ke sini benar, ke sini juga benar gitu. Jadi harus tiga-tiganya harus sesuai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Ya sudah saya cukupkan.